Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Selasa 4 Mei 2021. Firman Tuhan kembali akan kita dengarkan, akan kita baca dan kita renungkan dalam pembacaan Alkitab yang nanti akan kita baca bersama-sama dari Yesaya 32 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Kita berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur dan kami akan mengawali aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dengan mendengarkan petunjuk dari Tuhan apa yang akan kami lakukan. Mari Tuhan berkata-kata, kami jemaat-Mu bersiap untuk mendengarkan dan merenungkannya, dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk memampukan kami melakukan apa yang jadi kehendak-Nya Tuhan. Hamba pun siap untuk menjadi alat untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan mengajak kita membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 yang nanti sama-sama akan kita renungkan. Bapak Ibu silahkan menyimak dalam hati masing-masing, dan saya akan membacakannya dengan perikop peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Amin untuk pembacaan Alkitab sebagai dasar perenungan kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peringatan keras disampaikan Yesaya pada bacaan kita hari ini kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Peringatan ini berupaya untuk mengingatkan bagi kita yang setia kepada Tuhan supaya kita tetap dalam kesetiaan, kita hidup dalam kehendak-Nya Tuhan. Dan bacaan kita hari ini juga merupakan teguran yang amat keras supaya kita tidak hidup terus-menerus dalam dosa. Karena Allah tidak menginginkan hidup kita hancur dan sia-sia, dan keselamatan serta perlindungan diberikannya kepada yang setia, namun sebaliknya penghukuman menanti bagi yang jahat di mata Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, perempuan-perempuan dalam bacaan kita hari ini merupakan gambaran dari gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang merasa hidupnya aman dan tentram dalam kejahatan, dalam kubangan dosa. Lalu berkata, tiada yang melihat aku, atau tiada yang lain di sampingku. Yesaya 47 ayatnya yang ke-10. Tiada yang lain di sampingku, tiada yang melihat aku, yang artinya adalah dia kira hidupnya aman dan tentram karena tidak ada yang melihat perbuatannya yang terus-menerus dilakukannya. Dia kira orang tidak akan melihat kejahatannya dari sekarang sampai nanti. Padahal yang kita perlu tahu bahwa Tuhan Maha melihat, Dia Maha mengetahui. Sehebat-hebatnya kita menyembunyikan dosa kita, sehebat-hebatnya kita menutup kejahatan kita, ada waktu di mana rasa aman dan tentram kita itu akan habis. Seperti di ayatnya yang ke-10. Dan sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Hilang, ada saat atau ada waktu di mana rasa hidup aman dan tentram itu hilang. Karena memang kita tidak bisa menyembunyikan kejahatan kita karena ada Tuhan yang Maha tahu, karena ada Tuhan yang Maha melihat, yang melihat kejahatan dan dosa kita. Dan ada saatnya di mana kejahatan kita,
dosa kebobrokan diri kita dikeluarkannya, ditunjukkannya, sehingga itu akan menyengsarakan diri kita sendiri yang sudah lama hidup dalam kubangan dosa. Salah satu contoh di mana kita mencoba untuk menyembunyikan dosa kita terus-menerus, lalu akhirnya Tuhan tunjukkan kejahatan itu kepada kita, seseorang yang korupsi uang misalnya. Dia korupsi uang, ia merasa hidupnya aman dan tentram karena sudah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi di balik itu semua ada hak orang lain yang dirampasnya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Saya rasa ini hidup aman dan tentram yang sementara. Tapi ada hukuman yang menanti yang ada di hadapannya. Dia hebat menyembunyikan dosa kejahatannya, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari banyak contoh lainnya di mana kita berusaha untuk hidup dalam dosa dan menyembunyikannya. Namun harusnya kita gentar, harusnya kita gemetar di ayatnya yang ke-11. Harusnya kita meratap, kenakanlah kain kabung, dikatakan di ayatnya yang ke-11 di sana. Yang artinya adalah segeralah bertobat, cepatlah berpaling kepada kehendaknya Tuhan. Karena kita tahu di dalam bacaan kita hari ini dapati bahwa Allah bangkit menghukum mereka yang jahat, tapi Allah berbelas kasih kepada mereka yang setia. Pada saat kita menyesal, kita sungguh-sungguh bertobat dan tidak lagi mau terkungkung dalam dosa kejahatan kita, Tuhan akan sambut kita dengan kasih-Nya. Tuhan akan menerima kita apabila kita bertobat dan menyesal dengan sungguh-sungguh serta tidak lagi hidup dalam kubangan dosa. Cepatlah menyesal, cepatlah meratap, kenakanlah kain kabung, cepatlah kita datang kepada Tuhan di masa-masa susah, di mana hidup aman dan tentram tidak lagi dirasakan karena dosanya yang sudah begitu lama disembunyikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal terbaik yang dilakukan gereja atau dilakukan kita sebagai pribadi pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami begitu dosa menyengsarakan kita, hal terbaiknya adalah datang kepada Tuhan, bertobat dalam kesungguhan. Atau misalnya bagi gereja Tuhan, dalam masa-masa susah di mana seperti sekarang ini dialami oleh kita negara Indonesia. Bagi gereja Tuhan dalam masa-masa susah seperti sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 masih melanda, bencana datang silih berganti, musibah merenggut nyawa manusia, banyak yang berduka. Hal terbaik yang kita lakukan di masa susah seperti ini adalah membawa semua kesusahan kita dalam doa. Ini adalah pesan yang lain, di mana ayatnya yang ke-11 ingin membawa kita merataplah kepada Tuhan dalam masa-masa kesusahan seperti yang negara Indonesia saat ini alami. Mengajak jemaat Tuhan untuk bersatu hati, memperhatikan orang lain yang berduka, dan dalam kebersamaan mari kompak untuk melayani di dalam doa dan di dalam segala hal yang kita mampu untuk lakukan. Mari kita lakukan itu dan mari datang kepada Tuhan. Yakinlah Dia memberikan kita harapan bahwa Tuhan akan betul-betul menyambut kita. Dia betul-betul akan membawa kita pada hidup yang penuh pengharapan di masa susah kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, segala sesuatu ada di dalam rancangan baiknya Tuhan. Di saat kita mau bertobat, di saat kita tidak mau lagi hidup dalam kubangan dosa, itu juga bisa kita rasakan di saat susah, di saat ketidaknyamanan yang kita rasakan. Mari kita datang kepada Tuhan dan tetaplah di dalam
rancangan baiknya Tuhan. Yakinlah Dia akan tolong kita, Dia akan kuatkan kita, dan yakini diri kita bahwa kita akan tetap setia pada kehendaknya Tuhan seumur hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Jadilah setia, Tuhan memberkati, dan salam sehat.